Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Indonesia Morning Show. Kalau bicara mengenai industri pariwisata, udah pasti nggak pernah sepi. Betul, malah makin nambah terus. Betul, dan bersyukur ya kita tinggal di Indonesia memiliki banyak sekali tempat-tempat wisata yang sangat indah, yang menarik sekali untuk dikunjungi. Dan menurut data yang saya baca, Cit, katanya di 2013 ada lebih dari 8 juta wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Masuk ke Indonesia, kok nggak salah itu lumayan rekor histori yang paling tinggi juga. Wah, luar biasa. Dan ini makanya membuat beberapa bisnis, peluang-peluang bisnis yang ada tuh semakin banyak sebenarnya potensinya. Salah satunya yang sudah hadir seperti Mbak Tia Aristia di sini. Pagi Tia. Pagi. Dan juga sudah kedatangan yang cantik sekali nih, temani Mas Adrian. Mbak Lisa Sumarto, seorang perencana keuangan kita yang selalu tampil dengan gayanya fashion yang luar biasa. Yang segar. Pagi-pagi kita sudah dibikin segar ya. Mbak Tia, ini kalau kita ngomong-ngomong kan katanya punya properti atau apa sih? Penginapan. Nah, coba bisa disahkan ini penginapan untuk kelas menengah atas atau penginapan seperti apa? Aku ada penginapan di Gili Trawangan Lombok. Aku lebih segmennya lebih kepada untuk backpacker. Gitu. Kenapa kamu pilih segmen itu? Karena kebetulan aku suka traveling dan suka backpackeran juga. Bukan karena keterbatasan biaya? Ya, itu juga. Mas Adrian kok kayaknya buka rahasia deh. Itu juga. Enggak, tapi memang ada peluangnya memang di situ sehingga akhirnya kamu tertarik untuk menggeluti bidang itu. Karena aku tuh kepengen ya supaya anak-anak muda yang memang uangnya pas-pasan gitu kayak sebenarnya kayak aku gitu bisa menikmati kekayaan alam Indonesia juga, keindahan alam Indonesia juga. Tapi pertanyaannya kenapa tempat wisata? Artinya gini, kalau kita bicara tempat wisata, tempat penginapan. Karena kan kalau bicara tempat wisata komponennya macam-macam. Bisa tempat wisatanya, bisa kuliner, oleh-oleh, kemudian bisnis rental kendaraan atau misal kalau di pantai rental buat jet ski dan sebagainya. Untuk tempat wisata itu kan memang biayanya, penginapan itu biayanya kan cukup besar. Tapi kamu berani untuk memulainya justru malah di situ. Ya memang aku agak sedikit nekat. Nah untuk masalah modal itu sebenarnya juga memang lumayan besar tapi tidak terlalu besar dibandingkan dengan properti-properti yang lain gitu. Nah ini juga aku kayak sempat begging juga sama pemiliknya gitu. Jadi kayak begging deh, aku bayarnya 2 term deh gitu. Dan ternyata aku ambil 5 tahun untuk kontraknya itu. Aku jalan 2 tahun, udah BEP dan aku udah bisa bayar untuk kontrak 3 tahun ke depan. Wow, 2 tahun udah break even point. Iya. Wah, ini keren banget. Tapi kalau sudah break even point berarti artinya setiap bulan mungkin penuh terus ya, okupansinya 100%. Bisa berapa sih kalau di backpacker itu? Justru hampir 90% gitu. Nah, tapi kalau misalnya aku belajar dengan orang-orang bisnis, sebenarnya 90% ini agak sedikit bahaya. Mungkin harganya kemurahan atau seperti apa gitu. Cuman kalau sekarang kemarin-kemarin itu memang pendapatan yang aku hasilkan, aku selalu kumpulin untuk ngumpulin modal yang kontrak 3 tahun ke depan gitu. Biar nggak kelimpungan juga. Kamu keren banget ya. Tapi pengen tanya nih, Mbak Lisa. Kalau yang dilakukan Tia ini udah tepat nggak sih dia memulai bisnis yang sebenarnya bukan bidangnya, tapi dia berani melakukan itu. Dan pada saat dia tadi katakan break even point, bukan biasanya orang langsung buka bisnis lain atau apa kan? Dia enggak, dia malah terus injeksikan lagi untuk mungkin usahanya itu. Sebenarnya ini kan salah satu strategi yang benar sebenarnya ya. Itu nomor 1 gila. Aku salut banget di 2 tahun break even aja sampai kaget gitu ya. Itu suatu yang itu tepat banget 2 tahun karena bisa aja itu lebih lama dari itu. Jadi strategi Tia mungkin seperti itu. Mendingan mengembangkan bisnisnya ya dan nanti bisa ekspansi, fokus di situ. Dan kalau misalnya ini kan boleh dibilang bisnis ya menengah kecil lah ya. Menengah ke bawah. Enaknya Tia ini punya passion kayaknya. Nah ini sangat menunjang bisnisnya. Oke, itu satu modal dasar. Jadi kalau kita mau memulai sebuah bisnis, yang paling dekat-dekat dulu kita harus punya hasrat atau passion di bidang itu ya. Jangan ikut-ikutan. Iya, mesti suka di situnya mesti suka. Jadi ngejalaninnya enak. Kalau punya masalah juga bisa bertahannya lebih kuat. Oke, tantangan yang kamu hadapin selama 2 tahun ini menjalankan bisnis tempat penginapan apa? SDM sih. Kenapa SDM-nya? Memang susah ya karena kan juga kita pakai orang lokal juga gitu. Terus juga kadang-kadang ya yang namanya orang kerja ada yang semangat kerjanya tinggi, ada yang lagi semangatnya tiba-tiba ninggalin gitu aja, terus nggak ada pegawai itu kayaknya
Untuk supervisinya gimana? Kamu kan tinggal di sini. Nah, untuk itu aku memang meng-hire orang yang profesional gitu, tapi belum profesional di bidangnya, kita sama-sama belajar, tapi secara profesional aku kirim orang ke sana. Nah, untuk kontrolnya itu aku suka sidak-sidak dadakan gitu. Oke, nah ini kan Mbak Lisa, kalau kita lihat bisnis, kalau dari Tia kan memang dimulai dari hasrat, tapi ternyata bisnis wisata ini potensial gimana dong? Kalau misalnya saya juga, semua orang pasti suka traveling. Kalau kita mau bikin bisnis seperti penginapan, ini potensinya seperti apa sih yang murah-murah? Oh iya, justru itu sekarang ya trennya nih, bahkan hotel-hotel besar, bener nggak sih? Itu trennya justru bikin yang hotel budget. Sebenarnya ini nanti saingan Tia, tapi jangan salah. Bagaimanapun juga biasanya hotel-hotel kecil ya seperti yang punya Tia itu punya charm sendiri. Justru itu yang harus dipertahankan, keunikan, karena saingannya nanti chain-chain besar internasional itu sudah mulai bikin yang istilahnya hotel budget yang seperti itu, yang mungkin harganya nggak beda jauh sama punya Tia, tapi Tia kelihatannya punya ada charm dan keunikan sehingga ini bisa bersaing. Nah, yang perlu dipersiapkan mungkin ya Mas Betul Adrian, sekali. Selain passion. Tadi passion. Dan juga modal tentunya. Iya, pastinya Tadi modal, passion, dan tadi kalau saya coba rangkum adalah keunikan. Mungkin kita cari diferensiasi apa gitu juga bisa ya. Itu diferensiasinya gitu. Jadi nomor satu pastinya harus punya modal. Tapi kan modal kan bisa macam-macam, modal sendiri, bisa cari partner, bisa dari bank juga. Terus kemudian lokasi. Lokasinya Tia udah tepat banget, tempat wisata kan di Lombok. Yang lagi sangat happening lagi ya sekarang ini gitu. Terus kemudian konsepnya mau seperti apa? Nah, misalnya backpacker atau mungkin mau hotel yang serius, berarti modalnya juga beda. Itu harus kita tetapin dari depan kan. Terus kemudian SDM. SDM itu adalah yang akan menentukan jalannya bisnis juga kan, dari servisnya, dari loyalty dari SDM-nya sendiri terhadap tamu-tamu yang datang, ini sangat mempengaruhi. Dan mungkin yang terakhir ya itu harus punya keunikan, karena untuk bersaing ini agak banyak di daerah wisata seperti punya Tia. Nice. Kalau dari Tia sendiri apa nih sekarang strategi ke depan untuk lebih bisa memperbesar lini bisnis kamu di bidang tempat penginapan di wisata Kalau ini? aku sih jujur yang di Gili Trawangan, penginapan aku, tamu-tamu itu aku tidak berniat untuk memperbesar gitu. Cuman aku pengen berniat untuk ke tempat selanjutnya gitu. Masih banyak tempat-tempat incaran aku kayak Labuan Bajo, Derawan gitu. Jadi aku mesti coba ke sana dulu, ngelihat medannya dulu seperti apa gitu. Strategi marketing kamu gimana sih? Strategi marketing aku lebih ke, aku masukin jualan juga di apa namanya, ada kayak untuk Online gitu online juga. Terus juga untungnya media sosial aku kayak Twitter, Instagram itu ngebantu banget. Banyak banget. Kalau buat Tia yang begitu kamu ngelihat, oh ini satu tempat aku mau deh bikin, berapa lama sih kamu riset dulu, misalnya bolak-balik dulu, kemudian akhirnya kamu putuskan untuk kalau yang bisnis. Gili Trawangan ini aku agak nekat, itu cuman pertama kali aku datang ke Gili Trawangan, aku jalan-jalan santai, kedua kali aku mikir kayaknya aku harus bikin sesuatu nih daripada cuman jalan-jalan dan ngabisin uang aja. Ketiga kali nggak sengaja ketemu juga sama orang yang memang mau menyewakan tempatnya gitu. Akhirnya 2 bulan aku langsung jalan nih. Boleh tahu nggak modal waktu kamu memulai ini angkanya di range berapaan sih? Angkanya masih di bawah 500 banget. Masih di bawah 500 juta, banget kamu untuk udah 5 bisa. tahun. Dan itu 2 tahun udah break even point. Itu berapa ini? Ada berapa villa atau berapa tempat penginapan lah, berapa kamar gitu? Aku ada 7 kamar. 7 kamar. Awalnya semuanya itu tanpa AC, tapi sekarang aku udah masukin 2 kamar yang pakai AC. Wow. Dan 90% itu okupansinya, wah Iya, benar-benar. harganya itu mulai dari 150.000 loh. Boleh, nanti kita tinggal mampir kalau mau ke Gili Trawangan. Tapi kamu Halo, harus Tia. dari jauh-jauh hari, karena dengar-dengar tadi waktu kita ngobrol tuh fully book terus. Wow, kira-kira berapa lama kalau mau booking untuk bisa dapat kamarnya dari Kalau bisa penginapan? sih minimal 2 minggu gitu, karena full book banget. Kadang-kadang kalau full book itu kita untuk membantu supaya wisatawan bisa tetap datang ke sana, kita oper. Oke, terakhir mungkin ke Mbak Lisa. Mbak Lisa, kalau dalam sebuah bisnis, apakah ini mungkin tempat penginapan seperti yang Tia jalankan, biasanya memang pembagian alokasi biaya itu memang yang terbesar itu
di mana sih? Operasional kan yang paling besar Operasional. sebenarnya. Iya, Berapa operasional itu persen yang daily itu bisa sampai 50% ya mungkin ya di bisnis service, di bisnis makanan, di bisnis hospitality itu biasanya bisa sampai 50%. Wah. Backpacker aja Mbak nggak nyampe 50%. Oh gitu ya? 20%. Waduh, kayaknya kita setelah ini harus ngobrol-ngobrol. Kamu jangan cepet-cepet pulang ya. Setelah jam 8 kita kayaknya pengen mendapatkan inspirasi lebih mendalam, ya kan? Dan habis itu bisa kita bagi lagi. Betul. Luar biasa. Berarti tadi itu dia Mas Adrian, kalau mau bikin satu bisnis, apalagi yang potensinya sekarang sedang besar-besarnya, passion harus ada, kemudian memang modal juga harus kita perhatikan. Yang pasti itu tadi ada keunikan. Yang paling penting supaya bisa bertahan di antara banyak sekali kompetitor-kompetitor lain mungkin yang mungkin akan buka juga. Benar. Begitu pas lihat, oh ternyata potensi bisnisnya bagus, kita buka. Tuh, jadi walaupun nggak punya modal berupa uang saat ini, tadi udah dikatakan juga oleh Mbak Lisa, bisa mencari partner bisnis atau juga mungkin pinjam ke pihak ketiga, ke bank contohnya, ya kan? Atau pinjam sama orang tua, biasanya itu soft loan, bener-bener soft. Boleh apa aja, yang penting usahanya dijalankan dengan baik dan dengan niat, ya kan? Dan juga punya jiwa untuk mau melayani. Kalau Anda masih berusaha mencari uang, Anda akan dipaksa untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Tapi kalau dasarnya Anda di sini adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik, uang itu akan datang kepada Anda. Asik, luar biasa, mantap banget. Oke, thank you sekali lagi ya, Mbak Lisa dan juga Tia, sukses terus untuk bisnisnya. Amin. Kita bagi-bagi lagi nanti ya. Asik.